rencana pribadi kami, akibat daripada pemikiran duniawi kami Tuhan. Kami mau tetap satu garis selaras dengan apa yang menjadi rencana Allah dari semula bagi setiap kami. Dan kami tahu Tuhan, hanya Roh Kuduslah yang mampu menolong setiap kami untuk kami mengerti jalan-jalan-Mu Bapa. Mari Roh Kudus saat ini berdaulatlah, berotoritaslah, berkaryalah, berbicaralah di hati kami, di pikiran kami, di hidup kami ya Tuhan. Sehingga sungguh kami diperlengkapi Tuhan. Biarlah kami Tuhan mengalami kemerdekaan, sebab apabila kami tahu kebenaran, maka kebenaran itulah yang memerdekakan pikiran, hati, kehendak kami, memerdekakan kami dari segala sesuatu yang bukan berasal dari Engkau ya Allah. Urapi hamba-Hambamu, berkati hamba-Hambamu, anak-anak-Mu sudah hadir pada malam hari ini. Seberapapun jumlah daripada umat Tuhan yang sudah hadir, biarlah Tuhan memberkati dengan tidak biasa-biasa Tuhan. Hati pikiran mereka Engkau bukakan, haleluya. Oh, sukacita mereka Engkau tambahkan. Bila ada yang sakit, biarlah Roh Kudus sekarang juga menyembuhkannya secara permanen. Bila ada yang terikat, biarlah saat ini juga Roh Kudus yang melepaskannya dalam nama Tuhan Yesus. Bila ada yang berkekurangan, biarlah Engkau Bapa di sorga, Jehovah Jireh, yang memberkati setiap kami lebih berlimpah lagi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Bicaralah, berfirmanlah dengan berlimpah-limpah, karena kami sudah siap menyambut dan melakukannya. Kita yang siap dengan penuh sukacita, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ya shalom bagi kita semua. Shalom bagi kita semua. Ada orang di sini? Shalom. Belum kedengaran shalom. Cuman segitu. Shalom. Mana suaranya? Ayo, orang-orang yang penuh Roh Kudus harus bersemangat, amin. Ayo kita teriak haleluya, memuji Tuhan ya, untuk kemuliaan nama Tuhan dengan mengucapkan haleluya sepanjang-panjangnya. Sebelah kanan saya siap? Sebelah yang di tengah siap? Yang di kiri siap? Baik. Satu ya, pada hitungan yang ketiga haleluya ya, tanding dengan saya. 1, 2, 3 ya. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Saudara dan saya berbeda dari semua manusia yang ada di muka bumi ini karena Roh Kudus. Tubuh kita dengan tubuh orang lain tampak sama, ya, mulai dari kepala sampai ujung kaki tampak sama, tetapi ada sesuatu yang membuat berbeda, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Amin. Jadi kasih tahu kiri kananmu, harus beda dong, bilang. Jangan sama dengan orang-orang yang di luar sana, harus berbeda. Katakan harus berbeda. Haleluya, haleluya. Malam hari ini rindukan Roh Kudus melimpahi kuasanya di dalam hidupmu, melimpahi kasihnya di dalam hidupmu, melimpahi berkatnya di dalam hidupmu. Yang mau cepat katakan amin. Untuk apa Roh Kudus dicurahkan? Ya. Tujuan Roh Kudus dicurahkan kepada saudara dan saya apa? Ini malam ini jelas dan tuntas kita buat. Mari kita lihat ayat firman Tuhan, saudara, silakan. Nah, dikatakan ya. Kata dulu ya. Ya, oke. Semua membaca. Yang pertama itu apa? 1, 2, 3. Supaya Roh Kudus memberi kekuatan bagi saudara dan saya bertahan sampai pada kesudahannya, ya, sehingga tidak satu pun dari kita kehilangan tempat yang Tuhan telah sediakan itu. Kita baca firman Tuhan. Ayo tampilkan. 1, 2, 3. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini diucapkan oleh Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke sorga. Dia beritahu kepada pengikutnya bahwa tujuannya dia kembali dulu ke sorga untuk apa, saudara? Untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Jadi jelas, Bapak Ibu Saudara,
Itulah tujuannya dia kembali ke sorga. Namun dia tidak membiarkan saudara menjadi sebatang kara, Bapak Ibu Saudara. Itulah salah satu tujuan dari Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya, supaya saudara dan saya dapat bertahan menghadapi serta melewati semua tantangan gelombang hidup. Yang mengerti katakan amin. Sampai pada akhirnya, akhir daripada hidup setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Karena tidak dapat dipungkiri, tolong ke sini perhatiannya, handphone disimpan di kantong. Ya, karena saya nggak mau di sini tidak capek, saudara di situ mengerjakan sesuatu yang lain. Haleluya. Fokus ke sini aja. Gini, sebab tanpa Roh Kudus, ya tanpa Roh Kudus, kita nggak bisa berbuat apa-apa, melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak daging tanpa kudus ya. Tetapi untuk melakukan kehendak Allah, tetapi untuk kita hidup di dunia ini menuruti kehendak semula dari Allah, kita butuh Roh Kudus. Katakan, saya butuh Roh Kudus. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya untuk kita belajar mengenali Roh Kudus lebih dalam, lebih jernih, butuh khotbah paling tidak 6 kali. Dan satu khotbah paling tidak 1 jam. Itulah. Karena ada pengenalan kita terhadap Roh Kudus selama ini masih sedikit dari sisi ini, sedikit dari sisi ini, sedikit dari sisi ini. Belum utuh. Banyak kita tidak tahu bahwa Roh Kudus itu adalah Maha Kuasa. Dia Maha Kuasa. Banyak kita belum mengerti bahwa ketika Tuhan, ketika Allah menciptakan seluruh dunia ini, dari sejak semula, Dia menciptakan dengan rohnya. Katakan rohnya. Rohnya Allah namanya Roh Kudus. Jadi Allah menciptakan dengan rohnya. Allah mengaktifkan sang firman. Dia berkata, ya, Allah berfirman. Berarti Allah mengaktifkan firman yang sudah ada dari sejak dahulu kala, sejak kekekalan, sudah ada bersama dengan Allah. Saya punya roh. Sudah ada bersama-sama dengan saya sejak saya dalam kandungan ibu saya. Jadi Allah menciptakan dengan rohnya. Dia mengaktifkan firman. Ketika firman Allah diperkatakan, zit, Roh Kudus menciptakan. Maka bumi yang tadinya gelap gulita, ya, ditutupi samudera raya, gelap gulita kacau, Roh Kudus membuatnya jadi seperti yang ada sekarang. Jadi saudara jangan salah ya. Makanya sekiranya saya diundang dari malam ketiga terakhir, baru tuntas ini. Malam ke-7, ke-8, 9, 10, tuntas. Tapi malam hari ini saya akan mencoba ngejar, ya, dalam waktu yang terbatas. Itu dulu. Kenapa kita perlu pengenalan akan Roh Kudus? Ini kan salah satu, tapi kita mau kenal Roh Kudus. Bukankah, oke, dengar ya, bukankah Yesus hadir di dalam rahim Maria oleh kuasa Roh Kudus? Oke. Bukankah Tuhan Yesus sebelum melakukan pelayanan, dia terlebih dahulu dihinggapi Roh Kudus? Ya. Ketika dia dibaptis, keluar dari baptisan itu, jadi bukan dipercik atau diguyur ya. Dia masuk ke dalam air, dibaptis, baptiso, dicelupkan, ditenggelamkan, naik, hinggap Roh Kudus pada Tuhan Yesus, entah itu di bahunya, entah itu di atas kepalanya. Lalu kedengaran suara Sang Bapa di sorga.
Pada kesempatan itulah Alkitab mengajarkan kepada manusia bahwa ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Jadi bukan 3 dimensi. Jadi bukan Bapa itu hanya Bapa, Yesus itu Bapa, Bapa itu Yesus. Enggak seperti itu. Seperti pengajaran siapa tuh? Milkana. Yang di TikTok itu, perempuan yang putih-putih yang pakai siapa namanya itu? Enggak ada yang open ya. Haleluya. Pak Pendeta siapa namanya? Milkana itu ya. Yang selalu bilang Elohim, Yeshua HaMashiach. Dia menyangkali ketiga pribadi, ketritunggalan Allah itu. Haleluya. Jadi ada Bapa, jelas. Ada Bapa. Bapa bukan anak. Anak bukan Bapa. Anak bukan Roh Kudus. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Terpisah tidak. Nggak pernah terpisah karena Dia Allah. Hukum waktu, hukum jarak, hukum fisika, ya, nggak berlaku kepada mereka. Walaupun sang anak ada di bumi, itu bukan berarti terpisah. Bagi kita yang hidup di bawah hukum fisika, kita lihat terpisah. No, bagi Allah yang karena hakikatnya adalah maha hadir dan maha kuasa, nggak terpisah tuh. Jadi jangan katakan 3 dimensi. Dia juga nya Bapak, dia juga nya, ya ada kawan saya di Medan ini. Dia juga sang Bapak, dia juga sang Anak, dia juga sang Roh Kudus, yaitu Yesus. Nah, ini perlu memang satu di kesempatan lain, ya kalau berkenan, saya siap diundang menjelaskan ini dalam beberapa kali pertemuan supaya tuntas, ya kan? Nah, jadi ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Setara, sehakikat, sama-sama Maha Kuasa. Orang pribadi Allah itu sendiri kok dia, di mana ada bedanya? Orang Roh Kudus itu adalah rohnya Allah. Tetapi ketiga pribadi ini masing-masing punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak yang sama, yang setara, sehakikat Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kita kembali ke Roh Kudus, bahwa Roh Kudus adalah Maha Kuasa. Ya, bersama saya katakan, Roh Kudus adalah Maha Kuasa. 1, 2, 3. Belum yakin, masih hanya mulut. Harus dari hati. Sekali lagi, Roh Kudus adalah Maha Kuasa. 1, 2, 3. Bisa lebih kencang suaranya, sekali lagi lebih tinggi. 1, 2, 3. Roh Kudus adalah Maha Kuasa. Amin. Oke, kita lihat bagaimana dia Maha Kuasa itu. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, yang membangkitkan itu Roh Kudus. Saudara lihat. Oh, selama Yesus melakukan pelayanan, mujizat itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya rohnya Kristus. Siapa Roh Kudus? Ya rohnya Yesus juga. Amin. Haleluya. Kok rumit? Memang rumit lah. Nggak segampang yang manusia pikirkan. Allah itu sederhana begitu aja. Nggak terjangkau. Ada hal lagi yang orang, termasuk orang Kristen, belum ngerti dengan presisi. Oke? Bahwa kita sampai kapanpun tidak akan pernah jumpa wajah Bapa dan wajah Roh Kudus. Ini mungkin baru kali ini saudara dengar ini. Kita pulang ke surga, nggak ketemu dengan wajah Bapa. Tiga-tiganya ini berada pada satu tampilan, yaitu tampilan Yesus yang pernah datang ke bumi. Saya udah baca Alkitab, kita nggak akan jumpa, oh ini sini Bapa, oh di sini Bapa, di sini Anak sebelah kanan, di sini Roh Kudus, nggak seperti itu. Yesus kembali dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu berbicara tentang kehormatan di tempat yang terhormat. Kita nggak bakalan lihat wajah Bapa itu. Kenapa? Saya berani mengatakan, karena saya nggak ketemu ayatnya di Alkitab bahwa jumpa wajah Bapa, oh ini Bapa, ini Anak, ini enggak. Jadi nggak sederhana. Nggak sederhana memahami Allah. Karena mahal gimana sih? Oke, itu dulu. Jadi ini perlu kita pahami. Itu udah jelas bahwa Roh Kudus adalah Maha Kuasa. Roh Kudus yang ikut menciptakan, dan oleh kuasa Roh Kudus Allah itu mencipta di awal mulanya, dan Roh Kudus juga yang membuat Yesus hadir dalam rahim Maria, dan Roh Kudus juga yang mengurapi Yesus. Roh Kudus juga yang melakukan mujizat dalam pelayanan Yesus, dan Roh Kudus juga yang membangkitkan Kristus dari antara orang. Membangkitkan apanya? Membangkitkan tubuhnya. Yesus ya, dalam keadaannya sebagai Allah, dia nggak mati, dia nggak ikut tersalib tuh. Roh Yesus nggak tersalib, yang tersalib badan manusianya. Saudara jangan dikecoh oleh pengajar-pengajar pengajar-pengajar karbitan yang ada di YouTube. Sembarangan, belum belajar benar-benar udah berani bikin statement dan mempengaruhi, menyesatkan banyak orang. Itu saudaraku. Jadi
ketika kita mengenal dengan benar, maka kita juga akan bersuka cita. Coba kita lihat ayat yang berikutnya. Saudara baca dengan suara yang paling kencang, 1, 2, 3. Dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi jelas ya, hubungan, dengar Bapak Saudara, hubungan naiknya Tuhan Yesus, oke, kalau 2000 tahun yang lalu, ya 10 hari yang lalu, gitulah kira-kira ya. Lalu hari ini terjadi pencurahan Roh Kudus 10 hari kemudian. Jadi tujuan Yesus naik ke sorga supaya apa? Dikatakan di sini, supaya di tempat di mana Yesus berada, kita pun berada. Katakan amin. Itu. Jadi supaya tempatmu yang sudah disediakan itu nggak hilang. Bisa tempat itu nggak hilang, tapi manusianya yang bisa hilang. Ketika dia mulai melenceng, ketika dia mulai kompromi dan mati di dalam kompromi, hilang. Dianya hilang, tempat itu ada. Dikasih jadi 2, dikasih kepada gembala saudara, jadi 2 miliknya pendeta apa? Luhut. Si Hotam. Gitulah kira-kira. Rumah itu nggak hilang, tetapi pemiliknya berganti. Tuhan selamatkan lagi 1 orang lagi untuk mengisi tempat itu. Tuhan tidak mau tempat itu saudara hilang sehingga tidak jadi memiliki rumah megah tersebut. Siapa di sini yang suka lewat dari jalan Gria ya? Gria. Coba, siapa pernah lewat sana? Gak ada juga. Berarti tidur di sini semua. Bisa udah mongkok sudah. Jalan Gria itu kalau kita dari sini mau ke arah Glur kan sebelah kanan ya. Rumah itu kan gede-gede. Wah, saya pikir inilah rumah-rumah paling gede di Kota Medan. Ternyata masih ada 1 jalan di Kota Medan, rumahnya lebih gede-gede dari situ. Di jalan Boulevard Cemara namanya, Jalan Boulevard Cemara. Jadi bukan di Jalan Boulevardnya, tapi nama jalan Boulevard Cemara. Rumahnya ada yang 2 kali segini, tingginya 3 kali segini. Kalah gereja. Ini supaya ada bayangan bagi saudara. Rumahmu yang disediakan Tuhan Yesus di surga itu lebih dari situ lagi. Karena disebut mansion, kalau dalam bahasa Inggris mansion, yaitu istana. Jadi supaya saudara sadar nih, jangan supaya jangan menganggap surga itu hanya ilusi, hanya hayalan. Surga itu nyata. Ada itu surga, ada itu rumahmu. Jangan bilang dalam hatimu, dang pantas tahu tu sifat kita, dang level fuhud bil dijawab songo dibel kada. Jangan. Jangan pernah berpikir seperti itu. Minder doa not di sini bel gahumai. Tuhan bilang suka-suka aku udah sediakan istana bagi kau. Jadi rumah yang disebutkan di ayat sebelumnya itu istana, katakan istana, mansion, jadi istana. Dan ada orang yang rohnya sudah dibawa ke sana, ya dikembalikan lagi rohnya kepada orang itu di bumi, kan gitu. Diperlihatkan malaikat, rumah itu gedenya seperti apa dan lengkap perabotan yang terbaik, yang di atas perabotan yang terbaik yang ada di dunia ini. Dari logam mulia, dari permata, sebutlah segala jenis permata yang ada di kitab Wahyu, itu perabotannya semua. Jadi ada. Karena di surga itu enggak hanya gini aja. Enggak hanya gini dia, ya kan? Ya kayak robot lah kalau gini aja. Enggak, saudara-saudara, atau hanya gini aja. Di dalam kekal, enggak ada kegiatan di sana, ada. Ya, hidupnya sepenuhnya penyembahan kepada Tuhan, tapi ada rumah, ada kegiatan, ada sesuatu yang kita nikmati di sana, jauh melebihi daripada apa yang kita nikmati di bumi ini, Bapak Saudara. Amin. Nah, untuk itulah Tuhan Yesus, supaya saudara enggak kehilangan, supaya saudara tetap, maka diutuslah Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Supaya di tempat di mana Yesus berada, saudara pun berada. Katakan amin. Terus, yuk saudara baca dengan suara yang paling lantang. 1, 2, 3. Supaya Roh Kudus yang dicurahkan 2000 tahun yang lampau menyertai setiap orang percaya kepada Kristus selama dia hidup dan selama dia meninggalkan tubuhnya, disertai oleh Roh Kudus dan disertai sampai kepada kekekalan. Jadi bukan disertai hanya sampai pada pekuburan. Kalau dia udah mati, diantarkan ke kubur, udah nggak disertai lagi orang itu. Tidak.
Tanahnya, tubuhnya kembali kepada debu. Tetapi manusia sejatinya, yaitu manusia roh, orang yang mati itu disertai oleh Roh Kudus sampai kepada keabadian. Katakan amin. Nah, tentu selama kita di bumi ini disertai supaya apa? Supaya kita jangan lagi hidup bertekun di dalam dosa. Amin, saudaraku. Supaya kita menjauhi dosa. Supaya kita ada kekuatan melawan dosa, melawan kedagingan kita. Amin. Peganglah tanganku Roh Kudus semua tiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Engkau, tanpa Engkau. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat menjalani hidupku. Kudus, 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 kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah, angkat tanganmu, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Engkau, tanpa Engkau. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, menjalani hidupku. Untuk itulah Roh Kudus diutus kepada saudara, supaya saudara disertai Roh Kudus menjalani hidup saudara sehingga tidak tersesat. Katakan amin. Kita lihat yang berikutnya. Jadi tujuan nomor 2, 1, 2, 3, agar setiap kita tidak hidup sebatang kara, tidak pernah merasa sendirian dan kesepian. Yang namanya kesepian, Bapak Ibu Saudara, saya mengalami sejak April tahun 2024. Januari 2024. Saya real mengalami yang namanya kesepian itu. Terutama dari jam 7 malam. Kalau mulai dari pagi sampai jam 7 malam, di tempat saya tinggal di Lok Dendang itu, staf yayasan mereka melayani ibu-ibu, melayani anak-anak, yang bapak-bapak melayani kaum bapak. Jadi ada kegiatan, tapi begitu mereka pulang, saya sendiri. Ya, meski saya punya 5 dogi, cakep-cakep, ganteng-ganteng, pintar-pintar dogi saya ini, tapi kan nggak bisa ngomong balik ke saya. Hanya saya yang bicara kepada mereka. Memang ya puji Tuhan ada yang merecoki ya kalau malam-malam. Tetapi saya merasakan yang namanya sendirian seperti sebatang kara. Gak enak banget, serius. Dan itu suatu tantangan yang berat itu. Ya, meskipun sanak saudara saya ada dekat-dekat situ. Tapi kalau malam saya merasakan suasana yang asli seperti apa yang namanya hidup sendirian. Tuhan lebih tahu, supaya saudara tidak merasa sebatang kara, tidak merasa yatim piatu. Siapa di antara kita sejak anak-anak sudah yatim piatu? Boleh angkat tangan? Ya, anak-anak ya mungkin SMP ke bawah lah. Ada satu bapak. Ya, yang namanya yatim piatu itu nggak enak. Tuhan tahu bahwa hidup seperti yatim piatu nggak enak.
Maka diutuslah Roh Kudus kepada saudara dan saya. Gak ada yang bilang amin. Mungkin belum punya pengalaman kali ya dengan Roh Kudus. Saya berdoa saudara punya masalah yang berat, punya krisis dalam hidupmu, supaya engkau berteriak minta kehadiran Roh Kudus. Semoga doa saya terkabul. Saudara hidupnya berat, ada krisis, ada persoalan, sampai saudara nggak sanggup mengatasinya. Tolong Roh Kudus. Roh Kudus memberikan pengalaman kepada saudara, dan dia menyertai saudara, dia menghiburkan saudara, dia menguatkan saudara. Kenapa saya katakan begitu? Kelihatannya saudara ini datar-datar aja hidupnya, belum punya pengalaman. Ya saya menduga, saya tidak mengatakan begitu. Jangan-jangan pengalaman saudara lebih dalam, cuma nggak diekspresikan. Haleluya. Yang anak muda, kau butuh Roh Kudus, supaya nggak tergoda dengan pergaulan buruk akhir-akhir ini. Saya butuh Roh Kudus, supaya saya tidak tergoda, terjerat dengan handphone, dengan TikTok, Facebook, Instagram. Gak usah pura-pura. Haleluya. Wah, diam semua, kayak berada di ruang pengadilan. Jaksa sedang menuduh. Iya. Jangan ada drakor di antara kita. Amin. Kasih tahu kiri kanan, jangan ada drama di antara kita, bilang. Taunya aku bilang. Taunya aku bilang. Karena aku kayak gitu bilang. Lihat dulu mata saudaramu yang ada sebelahmu dengan dalam. Dua bola matanya pandang. Jangan bergerak, lihat dulu. Haleluya. Ya. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku, kalaulah saudara merasa sendirian, dicuekai oleh ayah, ibu, sanak saudaranya, merasa tidak ada yang pedulikan, kabar baik buat saudara malam hari ini bahwa ada sesungguhnya Roh Kudus yang menemani saudara. Katakan amin. Bahkan ini tidak lari tapi masih ada hubungannya. Bahkan sebenarnya bagi orang-orang yang Roh Allah sudah diberikan di dalam hidup orang itu, di dalam hidupmu, Tuhan tambahkan malaikat. Cuma itu tidak terlalu sering dibahas. Saya mengalami. Saya lihat malaikatnya enggak, tapi kerjanya saya saksikan sendiri. Bagaimana ketika kunci saya 2 kali hilang. Kunci, pertama kunci sepeda motor. Cari dari depan ke belakang, kantong, lemari, laci, cari, nggak ada. Cari lagi ke situ, nggak ada. Cari di tas, ada beberapa tas saya. Cari lagi, bersihkan lagi, sisihkan lagi meja-meja. Ada 2 meja di rumah saya, di ruang tamu begitu, nggak ada. Ya udahlah, pakai kunci serap aja. Saya ambil kunci serap, saya pergi beli makanan, saya keluar. Udah, saya pulang biasa. Kubereng, nggak isi kunci PA. Mejanya putih kok, kecuali hitam. Kunci hitam, meja hitam, nggak nampak. Ini putih mejanya, hitam kuncinya. Mana kunci saya? Di situ barangkali. Itu saksi mana itu? Kerjaan siapa kalau bukan malaikat? 2 kali. Ini kunci rumah. Jadi kunci rumah ini memang suka terbelah dia. Di dalam satu ikatan bisa terlepas. Nanti saya tunjukkan kuncinya. Oke? Atau sini Pak Pendeta, minta tolong. Enggak, supaya saudara jangan ragu. Bukan hanya sekedar khotbah. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Dia benar-benar hadir kok. Nah, ini kunci sepeda motor. Kunci oh halah. Tinggal di sana aku bikin di rumah. Tapi gak apa-apa aku ceritakan. Jadi inilah contohnya. Ini ada 8 kunci. Jadi ada cantelannya begini satu, tapi ada 2 pengaitnya. Jadi itu suka terpisah. Malam-malam saya ada keperluan, kan begitu kan? Nah, sepulangnya, ini kejadian berikutnya. Sepulangnya dari luar, saya mau masuk, ya, saya rogoh kantong saya, ketemu kunci bukan untuk membuka pintu, kunci yang lain-lain lah, karena itu kos-kosan kan. Alah capeknya, ya udahlah, saya cari lah. Udah balik lagi saya naik sepeda motor lah, sembari lihat nanti, karena saya tahu sampai di mana saya dapatnya itu nggak mungkin diambil orang untuk apanya kalau jatuh di jalan. Ya udah. Saya pun berketetapan hati untuk mengambilnya. Jadi, udah saya mau pakai topi lah. Kan? Ya kan? Mau ambil topi, mau pakai. Di situ tergantung. Saya nggak ada taruh di situ loh.
Di situ tergantung kunci untuk membuka pintu masuk. Jadi saya galeng-galeng kepala karena kagum. Jadi naruh aku ada bah. Amang tahe boto Tuhan dona sahalaku. Molo adong nama angko dang adong dong aku masih cukunan. Gak ada. Mau tanya siapa? Ngomong sendirilah. Kan gitu kan? Dikirim dah bah malaikat madongannya siang malam. Jadi di sana dia tinggal sekarang? Enggak, sepanjang jalan pun dia ikut, cuma nggak nampak mataku dia. Makanya terhindar dari kecelakaan. Yang mengerti katakan amin. Enggak, biar paketnya utuh saudara dapatkan malam hari ini. Jadi nggak hanya sekedar kita sebut-sebut Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Roh Kudus itu pribadi nyata, cuma nggak kelihatan. Apa dikatakan? Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara maupun anak-anak kami yang merasa dicueki, kakak, abang, saudara, siapapun dicuekin teman, atau mungkin di sekolah kau dicuekin, dibully, dan seterusnya. Ketahuilah, ya, ketahuilah malam hari ini, ketahuilah bahwa engkau tidak dibiarkan Tuhan sendirian, kesepian, sebatang kara. Amin. Bahkan kalau engkau menghadapi sebuah perkara persoalan, kau tidak menghadapinya sendirian, sebab kau anaknya, engkau miliknya. Katakan amin. Berikutnya, oke, saya bacakan buat saudara. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, termasuk kita nggak melihat, tapi mengalami dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Bagaimana kita mengenal dia? Karena sebab ia menyertai jogi dan diam di dalam jogi. Seperti saya ceritakan tadi, nggak nampakku dia, tapi kurasakan penyertaan Roh Kudus, penyertaan malaikat Tuhan. Katakan amin. Katakan aku juga mau Tuhan. Yang mau saja, ya, yang mau saja. Kalau memang kuat sendiri nggak apa-apa. Aku juga mau Tuhan. 1, 2, 3. Haleluya. Teruskan berikutnya. Yang ketiga yaitu untuk apa? Saudara yang baca dengan suara yang paling kencang. 1, 2, 3. Iya. Jadi Roh Kudus itu selain menolong kita menghadapi problema pribadi kita, Roh Kudus juga itu menyertai kita, memberi kuasa kepada kita untuk bersaksi. Katakan bersaksi. Karena saudara yang sudah ditebus hidupnya oleh Kristus tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Tidak lagi hanya memanfaatkan Tuhan untuk kesehatanmu, untuk keuanganmu, untuk ekonomimu, untuk masa depan anak-anakmu. Karena banyak orang seperti itu. Bersaksi, ya kan, bersaksinya, pasu-pasu Tuhan itu hamidu bah. Bah, asyik bawa nggak tambah biar anak ngai sudah di Unimed, bilang nasal, bilang di wisuda. Bangga dia. Wah, doanya pun itu aja. Tuhan, pasu-pasu mah hani, pasu-pasu anak penamion. Hasilnya sudah dapat tanggung dinggan kerjanya pengarat Tuhan. Boleh hati padiho. Sebatas itukah kita manfaatkan Tuhan? Yang sadar katakan amin. Tuhan tidak kita manfaatkan Bapak Ibu Saudara untuk kepentingan hidup kita, untuk pencapaian dalam hidup kita. Salah. Kalau hanya untuk itu berarti kita memanfaatkan Dia. Oleh sebab itu ketahuilah, mulai malam hari ini ada Roh Tuhan di sini menjadi saksi. Saudara harus bersaksi. Kasih tahu kiri kanan. Aku kasih tahu ya, aku harus bersaksi. Bilang sama orang sebelahmu, ku kasih tahu ya, aku harus bersaksi. Enggak, ini enggak akan diteruskan khotbah kalau saudara enggak praktekkan. Semua kata, aku harus bersaksi. Bilang sama orang sebelahmu, bukan hanya cuap-cuap, enggak. Kalau cuap-cuap gampang kali, 1000 cuap-cuap bisa kita ucapkan dalam 1 menit. Kasih tahu kiri kanan. Dengar ya, bilang 1, 2, 3. Lihat seseorang, lihat, jangan aku liatin. Aku harus bersaksi. Harus disaksikan nama Yesus. Harus disaksikan perbuatan Tuhan Yesus dalam hidupku, kepada tetanggaku, kepada siapapun juga. CCTV surga merekam, saudara. Serius Pak, CCTV merekam saudara. Nggak bisa hanya drama-drama. Dengar ya, enggak. Direkam itu CCTV-nya nanti akan dibuka. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Bapak ini keras sekali pun khotbahnya biarin. Supaya kau bagus. Amin. Supaya kau lebih baik. Amin. Harus, apalagi di akhir zaman. Harus keras. Haleluya. Jadi Bapak Ibu bersaksilah. Ya. Gini, kalau menginjili atau bersaksi itu sederhana kok. Apa yang saudara alami dalam hidupmu, apa yang saudara yakini dikerjakan Tuhan dalam hidupmu, apakah engkau ditolong, apakah engkau disembuhkan, apakah engkau diberkati, apakah engkau dilindungi, kan gitu kan? Ditolong, ada urusan pekerjaan berat,
kemudian diberkati keuanganmu, sakit kau disembuhkan gitu kan, dalam perjalanan engkau dilindungi, saksikan. Izin bertanya Bapak Saudara, siapa di sini yang sudah pernah merasa ditolong oleh Tuhan? Angkat tangan cepat. Atau kubering kusit dulu. Ibu ini agak ragu, agak cepat turun tangannya. Masa? Nggak mungkin lah. Waktu kuliah aja udah ditolong, ya kan? Berdoa dia di kamar sendiri, bisik-bisik, Tuhan, mana tulang rusukku? Dikirim. Jadi nggak pertolongan itu. Tuhan bilang, dang do, bereng masih belah minna do nama saya. Dia CTS, ya udah dusin dia lawan. Jadi terhupanta-panta do. Haleluya. Maksud saya Bapak Saudara, tidak ada satupun dari antara kita yang tidak pernah ditolong oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Oleh sebab itu, kecil besar pengalamanmu ditolong Tuhan, beritahu orang. Amin. Supaya Tuhan tambahkan lagi pengalaman ditolong Tuhan, supaya ditambahkan Tuhan lagi pengalaman diberkati Tuhan, supaya Tuhan tambahkan lagi pengalaman engkau sakit disembuhkan Tuhan. Amin. Haleluya. Makanya doa saya tadi kan, supaya saudara menghadapi masalah dan engkau melihat mujizat Tuhan. Amin. Oh, Bapak ini ngeri kali doanya. Enggak. Supaya kesempatan bagi saudara untuk mengalami mujizat Tuhan. Jangan takut kalau ada masalah. Amin. Bilang untuk mau lihat Tuhan, berarti neng mengalami mujizat na mau. Amin. Tambah biar Tuhan unang pola beko persoalan. Mudem mau senang-senang mengeluh mudem sehari ribuan. Mana bisa? Nggak bisa lah. Tenang-tenang. Gak ada masalah pokoknya. Aku kerjakan. Berhasil semua jalan aku berhasil semua kerjaan. Gak ada masalah. Datar itu harus ada masalah supaya kesempatan mengalami pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin. Berikutnya. Kayaknya ditinggal 2 itu. Saudara baca 1, 2, 3. Oke, 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea dan Samaria sampai. Saya percaya dalam 10 malam saudara berturut, bahkan sebelumnya saudara sudah mengalami Roh Kudus dalam hidupmu. Katakan amin. Untuk apa tadi? Untuk kepentingan Tuhan. Kalau 1, 2, 3 untuk kepentingan kita, 1, 2 itu untuk kepentingan. Tapi sekarang ini untuk kepentingan Tuhan, untuk kepentingan jiwa-jiwa, yaitu kita menjadi saksi di tempat di mana kita ada. Itulah ujung bumi buat saudara dan saya. Oke? Nggak usah pergi ke Papua, nggak usah pergi ke Afrika. Di mana engkau tinggal, itulah ujung bumimu. Jadi bersaksilah di situ. Amin. Saya berdoa bahwa kata amin dari saudara itu menggelisahkan hati saudara setiap hari. Sehingga saudara terus harus bersaksi. Bersaksi terus Tuhan sampai datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi. Haleluya. Bersaksi terus Tuhan sampai datang. Berikutnya. 1, 2, 3. Yang keempat, 1, 2, 3. Memimpin saya kepada seluruh kebenaran. Apa dikatakan ayat berikutnya? Oke. Ya, saudara yang baca. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Itu dulu. Memimpin saudara kepada seluruh kebenaran firman. Adakah saudara pernah, siapa di sini yang sudah pernah membaca Alkitab? Mulai dari Kejadian, ya, Keluaran, terus 39 perjanjian lama sampai 27 kitab perjanjian baru. Siapa yang sudah pernah? Boleh angkat tangan. Ada 1, ada 2. Ya bunyi sama deh, kalau berkatnya perlu. Enak kali. Cuma mau berkatnya, tapi mencari janji-janjinya dan mencari perintahnya. Saudara baca Alkitab hanya cari janjinya pun nggak pas, nggak cukup. Oleh janjinya mah bereng, nyom mayau. Mazmur saya ada ayat dulu mayau. Cukup lah itu. Mazmur 113 ya, 133. Puji-puji tahu nomor tokan kita. Asal berkat, mayau. Sementara perintahnya dan larangannya saudara nggak indahkan. Jangan ya. Haleluya. Dipimpin kepada seluruh bukan sebahagian. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara minimal ada orang somate ada orang tanam mayat untuk kuburan. Siapa di sini akan menjadi batu seumur hidup di muka bumi? Angkat tangannya akan mati. Dang nalah mati. Kalau kamu udah mati ini muncul. Itu dong ambil. Dang nalah taruhonan untuk kuburan ini muncul. Kamu udah taruhon. Berarti atong kau mana roh kami sudah teh. Mati saya ada taruhon, mati saya ada. Anggo hoga bebe itu berpertidion. Nangka maksud saya, siapapun kita pasti mati. Tapi sebelum saudara mati, minimal sekali dalam hidupmu pernah membaca Alkitab mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Minimal. Haleluya.
supaya saudara dipimpin oleh Roh kepada kebenaran. Memang ada bagian Alkitab itu nggak usah dibaca apa ya. Kalau nama gitu ya nggak apa-apa, agak sekilas saja gitu. Gitu tekniknya. Tapi kalau udah mulai merupakan alur cerita, baca utuh. Tapi kalau nama orang, nama tempat ya saya pandangi nama. Itu pun kalau saudara, itu pun ada artinya. Ini jadi masuk kita lebih dalam. Kenapa sampai nama dituliskan di dalam Alkitab? Lengkap semua nama. Apa artinya? Artinya bahwa Tuhan itu, Roh Kudus itu peduli kepada setiap nama termasuk namamu. Katakan amin. Di surat kedukarmu di kitab kehidupan ini. Itu sebagai gambaran kalau ada nama-nama termasuk nama-nama yang tak terkenal dalam hatiku, aduh capek kali bacanya, jujur gue bilang nama, tapi gue baca juga, tapi sekilas gini lah, agak cepat lah kan. Tapi intinya adalah bahwa Tuhan peduli kepada setiap nama manusia yang pernah hidup di muka bumi, termasuk nama saudara. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Jadi oleh sebab itu Bapak Saudara, baca Alkitab supaya saudara dipimpin kepada seluruh kebenaran. Berikutnya, yang kelima apa? 1, 2, 3. Menginsafkan seluruh dunia, saudara dan saya, 7,6 miliar manusia, menginsafkan dunia ini akan dosa dan penghakiman Bapak Ibu Saudara. Oke? Jadi ketahuilah ketika engkau sudah, bukan malam ini engkau punya Roh Kudus, saat engkau percaya di situ Roh Kudus sudah dimeteraikan dalam hidupmu. 2 Korintus 1 ayat 22, Pak Gembala bacakan. 2 Korintus 1 ayat 22. Jadi malam ininya aku dikasih Roh Kudus, ya kan? Sebelum malam aku dikasih Roh Kudus. Setelah itu dia hilang dan pergi dia. Dia datang sesuka hatinya. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh, kejamnya dia. Enggak begitu, saudara-saudara. Karena ada orang pemikirannya, berikanlah sekarang Roh Kudus. Enggak. Sejak engkau terima Yesus pada saat itu Roh Kudus dimeteraikan. Tolong Pak Pendeta baca. 22. Atau mulai dari 21 biar lengkap. Dengar baik, jangan ada yang cakap-cakap. Oke. Ya, memeteraikan tanda miliknya. Dengar, saudara sebagai miliknya dimeteraikan namamu dalam kitab kehidupan. Katakan amin. Terus Pak. Memberikan Roh Kudus di hati saudara. Katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Ayo semua. Engkau telah berikan Roh Kudus di dalam hidupku sebagai jaminan dari semua yang kau janjikan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Jelas Bapak Ibu Saudara ya. Menginsafkan seluruh dunia akan dosa dan memberikan Roh Kudus di dalam hati setiap kita. Berikutnya kalau masih ada. Oke, 1, 2, 3. Dan kalau ia datang ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Sudah terus itu ayatnya. Oke. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, saya mau tanya, biar jelas duduk persoalannya Bapak Ibu Saudara, berapa banyak dari saudara yang sudah pernah terima Yesus, undang Yesus masuk dalam hati? Angkat tangan. Wah, kayak mana ini jemaat ini? Ragu semua ini. Abu-abu ini. Pertanyaan saya kurang jelas? Bahasa Inggris mau bain? How many of you have received Christ in your heart as your personal Lord and personal Savior? Alam mau kan? Lam kabur. Atau bahasa Batak. Isema di tonga-tongata naukea mengundang Tuhan Yesus masuk di bagas rohana. Martudu. Tongdang merngik. Inator ragu. Inang nga rupa status tamanula. Jangan lagi gait, amin. Masa nggak jelas? Berarti nggak jelas ini keselamatan kalian. Ragu, pola nasal mamar minggu. Ke gereja bukan karena sadar udah selamat, sudah punya Yesus dalam hatinya. Yang berbeda ku Kristen sina julu. Berapa banyak di sini yang sudah pernah undang Yesus dalam hatinya? Angkat tangan. Ada yang lambat, itu tanda-tanda keraguan, lambat. Intinya Bapak Ibu Saudara, kalau engkau sudah terima Yesus satu paket dengan itu, engkau sudah diberikan Roh Kudus di dalam hatimu. Amin. Malam hari ini kita tidak minta Roh Kudus lagi lahir dalam, tapi kita minta kepenuhan Roh Kudus. Bagi saudara yang belum penuh Roh Kudus malam hari ini minta, bukan pendeta yang maksa-maksa teriak-teriak minta untuk kau minta untuk dirimu. Jelas, tegas. Amin. Kalau kau perlu minta. Pendeta Efesus 4 ayat 11 hanya memperlengkapi baik
baik rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar, memperlengkapi saudara. Jadi engkau Bapak Ibu Saudara yang harus aktif. Kalau engkau rindu dibaptis Roh Kudus, rindu dipenuhi Roh Kudus, malam hari ini Dia, Tuhan, akan menyatakannya di tengah-tengah kita. Bagi saudara yang sudah menerima Roh Kudus, yang kau butuhkan adalah kepenuhannya, haleluya, dan baptisannya. Pribadinya sudah, 2 Korintus 1 ayat 22, itu pribadinya sudah kita terima. Tetapi baptisannya itu sama seperti saya, tahun 92, sebelum 92, saya sudah menerima pribadi Roh Kudus. Tetapi 92, disitulah saya dibaptis Roh Kudus di atas tempat tidur di Ambon. Lalu sebelum kemudian saya dibaptis selam, baptis air. Ada yang duluan baptis selam, baru baptisan Roh Kudus. Ada duluan baptis Roh Kudus, baru baptisan air, baptisan selam. Kemudian baptisan api. Ya, baik api Roh Kudus maupun api pengujian dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Dan dengan satu hal, saudara minta, engkau siapa di? Ayo bangkit berdiri. Haleluya. Oke, izin supaya yang melayani keyboard boleh maju ke depan. Ya, yang melayani keyboard, silakan. Haleluya, haleluya. Izin bertanya, berapa banyak dari Bapak Saudara yang sudah menerima karunia bahasa roh? Boleh angkat tangan? Oh, banyak, puji Tuhan. Angkat tinggi. Oh, puji Tuhan, dahsyat. Coba angkat tangan yang sudah menerima karunia bahasa roh. Lihat sini, nah. Jangan cakap-cakap di situ, lihat sini. Ya. Biar jelas, doa kita pun jelas. Coba sekali lagi, izin saudara angkat tangan yang sudah menerima karunia bahasa roh. Ada 1. Tadi anak muda ini ada 2 saya lihat. Kok sekarang tangannya udah nggak kelihatan? Ragu, nggak apa-apa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bagi saudara yang belum, jangan berkecil hati, malam ini juga minta. Karena dikatakan di ayat, tampilkan lagi nakku, ayat terakhir tadi yang tampil itu, bahwa siapapun yang meminta Roh Kudus, minta dibaptis, minta karunia bahasa roh, minta karunia-karunia roh, Tuhan akan berikan. Tampilkan dulu ayat yang terakhir muncul tadi, nak. Haleluya. Oke. Saudaraku, ya, mintalah, ya, minta. Saudara, ada waktunya saudara minta uang, minta berkat, minta rezeki, ada waktunya. Tetapi malam hari ini fokuskan dulu saudara minta baptisan Roh Kudus yang belum dibaptis, minta kepenuhan Roh Kudus yang sudah dibaptis, ya, beda ya. Ya. Jadi gini, ada saya jelasin. Semua orang percaya kepada Yesus sudah memiliki pribadi Roh Kudus. Nah, itu dulu. Tetapi tidak serta-merta, ada yang serta-merta. Nah, ini harus mampu memahami ini secara rinci. Ada yang serta-merta dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Oke. Nah, tapi ada juga orang sudah punya pribadi Roh Kudus dalam hidupnya, tapi belum dibaptis, belum kepenuhan Roh Kudus. Minta. Ada orang yang sudah dibaptis Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, tapi karunia-karunia belum. Nah, itu dia variabel ketiga. Karunia roh termasuk karunia bahasa roh, karunia menyembuhkan, dan karunia-karunia yang lain. Jadi, marilah Bapak Ibu Saudara, milikilah paket lengkap. Katakan amin. Pribadi Roh Kudus, yes, sudah punya. Bagi yang belum dibaptis, minta. Bagi yang sudah dibaptis, minta dipenuhinya yang ketiga, yaitu dipenuhi. Gini, orang yang sudah dibaptis harus setiap hari penuh Roh Kudus. Karena demikian yang dikatakan di dalam kitab Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, ya, tetapi hendaklah engkau penuh Roh Kudus dan baru layani Tuhan. Amin. Jadi saudara, untuk melayani Tuhan, baik melayani di jemaat, melayani keluar bersaksi, melayani segala bentuk pelayanan, kita perlu penuh Roh Kudus. Yang rindu penuh Roh Kudus, angkat tanganmu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.